Akidah yang lurus ditinjau dari aspek tauhid, haruslah memiliki tauhid yang lurus dalam 3 kategori. Tauhid uluhiyahnya harus lurus, kemudian tauhid rububiyahnya harus lurus, yang ketiga adalah tauhid asma wa sifatnya pun harus lurus. Jadi kalau 3 tauhid ini telah lurus dalam arti kata sesuai dengan akidah dan tauhid kaum salafus saleh. Jadi standar lurus itu bukan kata guru-guru. Standar lurus itu bukan kata para habaib, para asatidz, para kiai. Tapi standar lurus itu adalah sesuai dengan jejak dan keyakinan kaum salafus saleh, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Jemaah sekalian yang saya hormati, meski banyak orang-orang yang memandang sinis 3 tauhid ini, uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat, tapi pandangan sinis itu insya Allah murni kedengkian. Secara ilmiah mereka tidak bisa membatalkan ketiga tauhid ini. Paling-paling mereka bisa membatalkan kalimat 3. Tauhid 3 macam, 3-nya yang bisa mereka bantah. Tapi bisakah membantah al-uluhiyahnya? Enggak. Bisakah mereka membantah rububiyahnya? Tidak. Bisakah kalian membantah asma wa sifatnya? Tidak. Mereka hanya mempersoalkan penyebutan 3. Adapun ketiga-tiganya mereka nggak persoalkan. Misalnya, kalau mereka mengingkari uluhiyah, itu kufur. Kalau mereka mengingkari rububiyah, itu pun kufur. Nah, kalau mereka mengingkari asma wa sifat, itu pun kufur. Jadi tidak mungkin mengingkari 3 hal ini. Cuman mereka hanya mengingkari penyebutan 3-nya. Maka saya katakan antagonisme mereka terhadap penyebutan angka 3 ini tidak ilmiah, tetapi murni dari kedengkian. Maka dalam salah satu dialog saya sebutkan kepada kawan-kawan, sudah, kalau kalian tidak mau angka 3-nya, buang saja angka 3-nya. Yang penting kalian terima uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifatnya kalian terima. Cuman masalahnya kalau kalian terima ketiga hal ini dan kalian tidak mau menyebutkan 3, itu kalau bahasa anak-anak namanya ngeyel. Sama aja misalnya, saya punya jari itu 1, 2, 3, 4, 5, tapi jangan sebutkan 5. Sama aja. Anda setuju uluhiyahnya, Anda pun pasti setuju rububiyahnya, Anda pun pasti setuju dengan asma wa sifatnya, tapi Anda nggak mau menyebutkan ini 3, padahal 3. Nah, lalu mereka mengatakan tauhid uluhiyah itu tujuannya adalah untuk mengkafirkan orang yang masih berziarah ke makam-makam. Uluhiyah itu tujuannya adalah untuk mengkafirkan orang yang masih beristighosah kepada selain Allah gitu. Maka kata mereka tauhid uluhiyah ini bagus. Tidak bagusnya karena tujuannya adalah untuk mengkafirkan. Nah, tapi berkepala dingin sajalah. Nggak usah kita berlebihan gitu kan. Orang yang beristighosah kepada selain Allah, ya mereka berdoa dan minta tolong kepada selain Allah, itu hukumnya apa? Syirik besar atau syirik kecil? Nah, jadi maksudnya adalah kawan-kawan kita itu mengatakan, apa sih tujuannya orang-orang yang mengaku salafi ini menyebutkan tauhid uluhiyah? Maksudnya adalah untuk mengkafirkan orang yang istighosah, mengkafirkan orang yang bertawassul.
Dirinci saja, Anda rinci saja istighosa kepada Allah itu menghukumnya apa? Ataupun bertawassul kepada selain Allah itu kan ada rinciannya juga. Tawassul ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Yang tidak dibolehkan ini pun ada dua tingkatan. Ada tawassul yang dilarang sekedar haram, ada yang tawassul dilarang karena memang kufur, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Anda lihat dalam ayat 2 atau ayat 3 surat Az-Zumar, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami beribadah kepada berhala ini hanya sekedar tawassul kepada Allah. Lalu Allah mengkafirkan mereka dengan tawassul seperti itu. Jadi jemaah sekalian, percayalah, ketegangan yang terjadi di lapangan murni kedengkian. Kalau pihak lain dengki, ya bisa difahami, karena ada eksistensi mereka yang mungkin terganggu. Yang tidak boleh terjadi kita pun dengki dengan mereka. Nah, karena dengki ini jamaah sekalian dari kedua belah pihak. Kadang-kadang dengki itu datang dari kita, kadang-kadang dengki itu datang dari mereka. Ciri khasnya gampang. Dengarkan kata-katanya. Kata-kata dengki itu berbeda dengan kata-kata yang ilmiah. Sekali lagi, kata-kata dari kedengkian sangat berbeda dengan kata-kata dari ilmu. Jadi kadang-kadang kita pun menyalahkan pihak lain dengan bahasa yang gak ilmiah. Ala kulli hal jamaah sekalian yang saya hormati, mari kita belajar dengan lebih mendalam lagi. Kita belajar lebih dewasa lagi. Alhamdulillah kita diberi Allah kebenaran, dipilih Allah untuk memiliki akidah yang benar ini. Tugas kita sekarang adalah sedewasa mungkin menampilkan akidah ini keluar. Jadi kalau mereka misalnya menohok dengan kata-kata yang tajam, biarkan itu mereka, dan kita nggak boleh. Nggak boleh kejahatan orang memancing kita untuk ikut jahat. Karena konsepnya begini, kita ini orang merdeka. Orang merdeka itu tidak bisa didikte orang lain. Itulah orang merdeka. Nah, ketika orang lain jahat dan ternyata Anda terpancing jahat, di titik itu Anda telah terdikte oleh mereka. Kalau Anda orang yang merdeka, orang yang bebas, sejahat apapun mereka, seharusnya itu tidak mendikte Anda menjadi Anda lebih membuat Anda menjadi jahat juga. Sudah, alhamdulillah kita tahu kebaikan, kita tahu kebenaran, udah kokohlah di atas kebaikan dan kebenaran itu. Dan jangan sampai Anda terdikte dengan sikap orang lain sehingga Anda terjebak dengan sikap yang hampir sama. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi tolok ukur pertama lurusnya akidah seseorang adalah lurusnya tauhid. Sekali lagi saya katakan, akidah ini memiliki banyak cabang-cabang, tapi cabang terpenting dalam akidah adalah tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Baik.